Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Ya kalau biasanya saya membahas kasus perselingkuhan beserta cara penanganannya, maka khusus di video edisi kali ini saya ingin membagikan 3 tips ringan untuk menaklukkan hati suami. Nah harapannya Bun, tips ini itu juga bisa membantu membuat suami lebih setia sama Bunda, sehingga rumah tangga Bunda akan lebih terjaga dari perselingkuhan. Amin. Nah, menaklukkan hati suami ini bisa Bunda lakukan melalui 3 perilaku ini. Jadi, yang pertama adalah menghindari debat. Nah, ini adalah jurus yang sangat ampuh untuk menaklukkan hati suami. Kenapa saya bilang ampuh? Karena di mana-mana suami itu kan egois ya, Bun. Dia maunya menang. Makanya Rasulullah itu melarang kita para istri untuk meninggikan suara di hadapan suami. Salah satu hikmahnya ya untuk menjaga marwah suami. Karena percuma Bun, kita menang di depan, tapi ujungnya suami memendam kecewa yang sangat mungkin berakhir dengan selingkuh diam-diam. Ya, kasus semacam ini juga banyak sekali masuk ke saya belakangan ini. Gary Numan, ya, seorang konselor pernikahan Amerika, menyebutkan bahwa buat para suami, winning is everything. Ya, menang adalah segalanya, Bun. Jadi suami itu hanya mau datang ke istri kalau dia merasa dimenangkan. Nah, kalau belum dia sudah merasa argumennya itu bakal ditentang, dibantah, apalagi sampai di pojokan istri, ya dia akan menghindar jauh-jauh. Nah, itulah kenapa saya selalu menyarankan klien-klien saya untuk menghindari debat dengan suami. Lebih baik obrolkan saja topik-topik yang ringan dan bikin suami nyaman. Nah, ketika suami merasa dibebaskan untuk bicara dan bahkan mendominasi obrolan, sebenarnya dia sudah masuk ke perangkap Bunda karena dia sudah nyaman sama Bunda. Lalu, perlakuan yang kedua, yaitu sering-seringlah mengungkit dan menghargai kebaikan dan kemampuan suami. Nah, seperti yang saya bilang tadi, Bun, suami itu egonya minta dijunjung tinggi. Ya, menurut John Gray, ya, seorang konselor yang juga berasal dari Amerika, para suami itu sangat ingin diakui kemampuan dan jasanya. Ya, ketika dia merasa berjasa buat keluarga, dia akan merasa sangat puas. Harga dirinya akan meningkat dan dia merasa jadi laki-laki beneran. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan batin suami ini yaitu dengan sering-sering mengungkit kebaikan dan kemampuannya. Wah, makasih ya Mas, kemarin udah dianterin kerja. Makasih ya Mas, udah dibeliin ini, dibeliin itu. Ya, semoga ayah makin sukses, makin berkah rezekinya. Amin. Ya, suami Bunda mungkin hanya akan menanggapinya dengan ekspresi datar ya. Nah, itu wajar Bun. Karena desain otak laki-laki itu beda dengan otak perempuan yang lebih bisa ekspresif. Oke, kemudian perlakuan yang ketiga yang bisa menaklukkan hati suami adalah memulai interaksi dengan cara yang baik dan menyenangkan. John M. Gottman, nah itu ya Bun, meneliti bahwa salah satu penyebab banyak rumah tangga kandas itu ya karena Pak Sutri sering mengawali interaksi dengan cara yang kasar. Entah itu melalui kritik, menunjukkan kesalahan pasangan, marah, dan sebagainya. Makanya akan lebih baik jika kita mengawali interaksi dengan kalimat yang baik. Misalnya, gimana kabarnya hari ini ya? Hujan-hujan gini, ngopi enak kali ya? Dan sebagainya. Secara psikologis, ya, ketika suami mendengarkan ucapan semacam ini, itu akan lebih nyaman daripada mendengarkan ucapan, kamu tuh gimana sih ya? Katanya mau bantu beresin rumah. Nah, itu Bun, ya. 3 perlakuan sepele yang insya Allah bisa bikin suami itu nyaman dan betah sama Bunda. Apakah 3 perlakuan tadi pasti manjur Bunda? Ya, saya tidak menjamin Bun. Tapi ya sebagai usaha lahir insya Allah layak untuk dipraktekkan di rumah. Tapi kalau semisal Bunda sudah melakukannya, tapi ternyata suami masih susah untuk dideketin, keras hati, atau makin egois. Nah ini berarti ada faktor lain, terutama faktor spiritual. Mungkin aura suami sedang tidak selaras sama Bunda. Atau bisa jadi secara spiritual alam batinnya itu masih tertutup. Atau mungkin ada pengaruh energi aura negatif dari wanita lain yang membuat suami sulit didekati, makin kasar dan gak bisa menerima perlakuan baik Bunda, seperti yang terjadi di klien-klien saya.
Wallahu alam ya. Karena itu, kalau Bunda punya masalah semacam ini, Bunda bisa langsung saja konsultasikan saja dengan saya secara private ya, untuk saya pelajari kasusnya dan lihat auranya lebih dalam lagi. Nah, Bunda tinggal hubungi saya aja ya di nomor yang ada di sini, Bun. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.